Maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman yang masih kesulitan buat trading plan, masih belum paham cara membuat trading plan seperti apa, kami bagikan cara membuat trading plan itu ada di Pipzilla Systema. Di ebook ini, teman-teman bisa belajar mengcopy paste trading plan yang kami buat selama beberapa tahun terakhir. Ebook ini kami bagikan secara gratis tentunya. Untuk mendownload, cek linknya di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Candlestick. Jadi candlestick pattern ini sering muncul di market gitu. Ya, ini salah satu bagian dari Pipzilla Systema. Jadi di sini kita belajar tentang candle, apa itu candle, panjang ekor dan kepalanya bagaimana, bodinya bagaimana, itu akan dipelajari di sini. Nah, oke. Boleh di mute? Nah, saya nggak bisa mute ya. Oke, jadi apa itu candlestick ya? Jadi candlestick itu seperti namanya, candle itu lilin ya. Candle itu lilin, jadi dia punya badan gitu, punya atas dan bawah. Terus ada talinya kan, kalau candle ya. Kalau lilin itu kan biasanya ada talinya di atas untuk sumbu apinya gitu kan. Nah, jadi candlestick itu seperti itu. Pada dasarnya adalah lilin. Ya, lilin. Tolong di mute. Oke. Nah, jadi candlestick. Ya, kita lihat. Jadi seperti inilah contoh candlestick. Ya, kita tahu di atasnya itu kita sebut sebagai upper shadow. Kemudian di tengahnya, ya, di tengahnya itu body, ya, body, badannya. Kemudian di bawah adalah lower shadow, gitu. Jadi candlestick itu punya beberapa macam ya. Ini kalau nggak di mute saya nggak lanjut loh. Tolong di mute semuanya. Mohon bantuannya untuk di-mute ya teman-teman. Iya, tolong di mute dulu. Karena ini cukup penting ya. Kalau nanti nggak kedengaran, saya nanti nggak ngerti loh. Oke, Pak Korbet, Pak Erwan, boleh di mute. Udah semua. Pak Erwan, boleh di mute. Ya, oke, semua udah di mute ya. Oke, jadi saya lanjut. Ya, di sini candlestick itu ada upper shadow, lower shadow, ada body. Jadi ini 3 elemen yang sangat penting. Ya, 3 elemen yang sangat penting dan akan terlihat di candlestick. Yang lainnya, jadi ada pola-polanya juga. Jadi ada satu candle doang bisa menentukan. Ada juga butuh 2 candle. Ada juga yang butuh 3 candle membentuk satu pola. Begitu. Jadi candlestick itu bisa berdiri sendiri, berdua, bahkan bertiga gitu. Ya. Nah, jadi ini cukup penting. Kita tahu ada upper shadow, body, lower shadow, kemudian ini menunjukkan apa? Jadi paling atas itu menunjukkan high-nya. High di hari itu, di waktu itu, tergantung dengan candlenya. Candlenya adalah 5 menit, berarti di waktu 5 menit itu ya tertingginya adalah segitu. Ya. Jadi di paling atas nih tertingginya, kemudian paling bawah itu terendahnya, sama juga. Di yang bagian merah juga sama. Kemudian open, ya, open di bawah, kemudian close-nya di atas, gitu. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan nih kan hijau ya, hijau itu kita anggapnya itu hijau itu sebagai dia bullish gitu, bullish atau sedang naik. Ya, makanya open ke close itu ke atas, begitu. Open ke close. Jadi dia akan membentuk body sebesar ini, ya. Untuk yang candle yang hijau atau candle uptrend atau candle bullish, ya. Atau ada yang bilang candle apa nih? Candle naik gitu. Nah, itu ada juga. Jadi harus kita ketahui bahwa di bawahnya itu open, di atasnya itu close. Berbeda dengan si yang merah. Yang merah itu kita seringnya sebut sebagai bearish candle yang sedang turun, ya. Jadi sama juga high dan low-nya. High dan low-nya sama. Ya. Di atas dan di bawah juga sama, tapi berbeda di open dan close gitu. Ya. Jadi open dan close. Jadi hari ini open berapa, dia turun kan. Dia turun
close-nya berapa. Nah, itu membentuk body-nya. Ya, jadi perbedaan mendasarnya di sana. Semuanya mirip kecuali di bagian open dan close. Jadi ini doang perbedaannya. Ya. Nah, jadi kalau untuk candlestick sebenarnya nggak pala susah karena kita tinggal kita udah tahu open dan close. Kalau sebini berarti bearish atau bullish gitu ya, naik atau turun kita udah tahu gitu. Jadi tergantung dengan open dan close-nya. Open dan close kalau terlalu dekat tapi opennya di bawah, close-nya di atas, tetap saja itu candle bullish ya. Kalau opennya di atas, close-nya di bawah, candle bearish atau candle turun gitu. Jadi gampang banget ya. Perbedaannya yang mendasar adalah di sini dong. Di close, open, close, open. Jadi perbedaan mendasarnya di sini untuk di si candlestick ini. Ya, tolong di mute. Oke, nah kemudian kita harus tahu nih candlestick pattern itu ada tiga jenis. Yang pertama itu single candlestick pattern, kedua double, ketiga triple. Bedanya apa gitu? Jadi single candlestick pattern itu cuma satu. Jadi dari satu candlestick doang kita bisa melihat ada apa nih setelah ini. Ya, ada apa nih? Kira-kira apa ya? Gitu. Kemudian double dia membutuhkan dua candle. Jadi dua candle itu dikombinasikan ya. Jadi membutuhkan dua candle. Intinya seperti itu. Kemudian triple candlestick sama triple butuh tiga. Jadi tiga candle sebelah-sebelahan ya. Tiga candle ini sebelah-sebelahan akan membentuk suatu pattern. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, suaranya hilang. Kedengaran nggak suaranya? Mungkin bisa di join audio dulu mungkin ya. Soalnya di saya nggak apa-apa sih. Teman-teman yang lain bisa dengar ya suaranya? Teman-teman kalau kedengaran diketik aja kedengaran gitu. Jadi saya lanjut. Oh enggak, saya akan stop sampai semuanya dengar gitu. Oke, udah kedengeran ya? Oke, silakan. Oke. Oh ini ada Pak Ricardo dari Lampung. Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi perbedaannya tiga ini di patternnya adalah di satu candle doang. Kemudian ada dua candle doang. Dan kemudian yang ketiga itu tiga candle menjadi satu pattern. Ya. Nah, perbedaannya mendasar itu ya, yang paling gampang.